Guys, tilang lalu lintas yang tadinya manual kan udah ditiadakan dan bakal beralih ke Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau yang sering kita sebut dengan tilang elektronik yang lebih praktis. Katanya buat ngilangin pungli dan bisa lebih nertibin masyarakat. Tapi emang yakin bisa lebih efektif? Yakin semua jenis pelanggaran bisa kena tilang? Kalau sebelumnya dari 2018 lalu, Korlantas Polri telah menerapkan aturan tilang elektronik di kota-kota besar. Nah, tahun ini nih, 2023 bakal dimaksimalin sampai ke seluruh wilayah Indonesia. Lah, kalau tilang manual dihapus terus berubah jadi tilang elektronik, terus tugas polisi ngapain? Ya, tetap bekerja sesuai tupoksinya. Adanya teknologi kan gak ngehapus tugas polisi untuk nertibin masyarakat. Cuma interaksinya aja yang berkurang sama pengendara. Misalnya nih, kita lupa nggak pakai helm, terus ada polisi di pinggir jalan yang lihat. Kita tetap kena tilang gak ya? Dari adanya tilang elektronik ini, sekarang ada dua cara penegakan hukum, yaitu teguran dan penilangan. Jadi kalau kamu ngelanggar aturan, polisi di lokasi akan negur kamu dan ngedukasi kamu. Tapi kamu ya tetap kena tilang, lewat e-tilang. Jadi dari situ nggak ada tuh oknum polisi yang nakal atau melakukan pungli ke pengendara. Itu aja fungsinya tilang elektronik. Nggak dong. Sistem tilang elektronik ternyata bisa juga jadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminal di jalan raya. Gimana bisa? Ya bisa dong, pakai teknologi yang namanya face recognition yang ada di sistem tilang elektronik. Kelihatannya efektif juga, tapi udah berapa banyak sih kamera e-tilang di Indonesia? Ya jumlahnya emang masih terus dimaksimalin. Data Polri menyebut per akhir tahun 2022 kemarin udah ada 270 kamera statis, 806 kamera mobile, dan 58 kamera speedcam di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma kamera tilang yang ada di perempatan itu tuh, tapi ada juga kamera mobile dan speedcam. Bahkan ada kamera e-tilang yang udah dikembangin juga, yaitu kamera mobile device. Ada 3, mobile onboard, mobile handheld, dan mobile apps. Mobile onboard itu kamera portable yang ada di kendaraan polisi lalu lintas. Kendaraan ini bergerak ngerekam pelanggaran yang nggak kejangkau sama kamera statis. Beda lagi sama mobile handheld yang ngerekam pelanggaran pakai smartphone yang udah terintegrasi sama data tilang elektronik nasional. Terus pelanggaran apa aja sih yang bakal kena e-tilang? Jenis pelanggarannya mulai dari pelanggaran lampu lalu lintas, marka jalan, ganjil genap, penggunaan ponsel saat berkendara, melawan arus, nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman, nggak pakai lampu saat siang dan malam hari, sampai boncengan lebih dari 2 orang. Terus gimana coba kalau ada motor mamang racing yang bunyinya kenceng banget, sampai kayak ngajak mau berantem? Kan ganggu banget tuh. Emang bisa kena e-tilang? Nah, itu dia makanya tilang manual nggak sepenuhnya dihapus. Maksudnya gimana? Ya artinya tilang manual tetap diperluin buat jenis pelanggaran yang nggak bisa kejangkau sama kamera e-tilang. Polisi lalu lintas tetap ada di jalan raya buat nertibin masyarakat, supaya bisa meminimalisir pelanggaran lalu lintas. Emang gimana sih cara kerja e-tilang? Jadi, kamera e-tilang akan secara otomatis menangkap dan merekam ketika ada pelanggaran. Nah, media barang bukti pelanggaran itu akan secara otomatis terkirim ke back office di Polda Metro Jaya.
Petugas akan mengidentifikasi data kendaraan pakai Electronic Registration and Identification sebagai sumber data kendaraan. Kemudian, petugas akan mengirimkan surat kepada pemilik kendaraan untuk konfirmasi nih atas pelanggaran yang terjadi. Taunya kendaraan kita kena e-tilang atau enggak, gimana ya? Gampang kok, cukup akses via online. Dengan masukin nomor plat kendaraan, nomor mesin, sampai nomor rangkai yang ada di STNK. Nah, kalau ada pelanggaran, bakal muncul tuh catatan waktu, lokasi, tipe pelanggaran, serta status pelanggaran. Lah, kalau nggak ngerasa ngelanggar tapi kita dapat surat tilang, gimana? Nah, makanya surat konfirmasi ini langkah awal buat kita konfirmasi kendaraan dan jenis pelanggarannya. Gambarannya gini, kalau kita dapat surat tilang tapi kendaraannya udah bukan milik kita, ya kita harus konfirmasi lewat website atau datang langsung ke Subdirektorat Penegakan Hukum. Batas waktu konfirmasinya sampai 8 hari. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan surat tilang dengan metode pembayaran via bank. For your information guys, kalau kamu gagal konfirmasi pelanggaran, maka STNK-nya akan terblokir sementara. Oh gitu, kalau di jalan tol ada e-tilang juga nggak sih? Ada dong, ada 2 jenis pelanggaran yang ditindak. Pertama, kalau overload atau kelebihan muatan. Ini diukur pakai alat yang namanya weight in motion. Kedua, kalau overspeed atau kelebihan kecepatan. Nah, ini diukurnya pakai alat yang namanya speed camera. Nah, aturannya udah jelas dan teknologinya udah semakin canggih kan? Buat kalian yang mau berkendara, pastiin lagi ya, udah sesuai dengan aturan lalu lintas. Jangan mentang-mentang nggak ada polisi yang nilang manual, kamu jadi seenaknya. Jangan jadi pengendara nakal ya guys. Oke? Yuk bareng Indonesia Baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.